Cara metiknya hanya biasa mas. Yang penting kita seperti ini. Oh gitu ya. Ya, ini satu ranting aja segini panjangnya Pak. Satu Coba. ranting. Satu ranting ini belum selesai. Berarti ya wajar kalau satu batang bisa menghidupi 10 ekor. 10 ekor. Iya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana menanam ubi Papua atau telo Papua atau singkong Papua yang baru-baru ini memang viral ya. Jadi kita akan pandu bagaimana cara menanamnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Singkong Papua atau telo Papua ini adalah makanan untuk kambing yang direkomendasikan sangat untuk dijadikan bahan pakan, khususnya untuk pakan kambing. Nah, kali ini saya akan memberikan bagaimana tata cara menanam singkong ini ya. Jadi singkong Papua ini tidak ada umbinya. Jadi ini hanya sebuah batang atau pohon yang diambil nanti kemanfaatannya daunnya untuk pakan ternak. Jadi simak videonya sampai selesai. Jadi inilah ranting dari singkong Papua yang sudah kita panen ya. Jadi daunnya ini sudah dipakankan untuk kambing, sudah dimakan kambing, dan ini nanti dipotong jadi dua untuk ditanam, dan tanamnya sangat mudah. Ini daunnya, jadi daunnya cukup seperti ini, diambil daunnya saja diberi pakan ke kambing, kemudian kayunya atau rantingnya itu nanti bisa dijadikan bibit kembali. Jadi tidak ada yang terbuang, bank pakan kita semakin lebar. Nah begitu teman-teman. Jadi tahap yang pertama dilakukan adalah kayu atau ranting batang Papua ini ditancapkan. Jadi cukup seteknya aja yang ditancapkan ke tanah. Nah seperti ini. Ini adalah pucuknya yang paling mudah ya. Pucuk yang paling mudah ditancapkan gitu aja. Yang penting tanahnya gembur atau sedikit dicangkol kemudian ditancapkan. Dan yang paling mudah untuk tumbuh memang untuk di bagian pucuk seperti ini, yang paling mudah untuk tumbuhnya. Nih perhatikan, ikan pucuknya nih. Ini baru usia 3 hari. Jadi pucuk yang tadi dipanen tadi, nah ini dipotong jadi 2. Nah yang paling pucuk kita tancapkan. Nah ini dia. Ini usia tancapan di 3 hari. Tunas atasnya, tunas bawahnya sudah mulai tumbuh. Nah ini yang bagian bawahnya. Nah ini yang sudah usia kurang lebih 1 bulan ya. Ini usia 1 bulan sudah seperti ini ya. Nah ini juga usia 1 bulan sudah seperti ini. Jadi memang sangat mudah sekali. Ini di bagian pucuknya. Yang di bagian pucuk seperti ini hasilnya, mudah tumbuh. Kemudian ini yang di bagian pangkalnya yang besar ya. Kalau ini yang besar, tadi kan panjang rantingnya dipotong bagi 2. Ini yang paling pangkal. Nah yang tadi pucuk. Nah ini pucuknya nih. Nah seperti itu. Jadi pertumbuhannya itu sangat mudah. Tidak membutuhkan air yang banyak. Singkong Papua ini cukup di setek saja, ditancapkan seperti nanam singkong pada umumnya. Nah ini yang hasil dari batang singkong yang ditancapkan. Jadi hasil seperti ini teman-teman, sangat rimbun ya. Jadi yang paling bagus itu batang ya, yang bibitnya sedikit besar. Kalau pucuknya itu kecil, cuman gampang tumbuh. Sementara kalau yang batang besarnya, pangkalnya itu, pangkal dari kita panen itu akan seperti ini. Lambat tumbuhnya, tapi sekali tumbuh langsung rimbun. Karena dia langsung tunasnya itu bisa lebih dari 5-7 tunas. Tapi kalau yang pucuk itu seperti ini, dia akan tumbuh 1 saja. 1 sampai tinggi. Nah seperti itu bedanya. Jadi memang ada keunggulan dan kekurangannya.
gitu teman-teman. Ini kan lebih lebar ya, lebih lebar sampai di pucuk ya, sampai di paling atas, dari bawah tanah sampai ke atas itu cuman satu batang. Kalaupun ada tunasan itu sangat sedikit gitu. Ini bagi yang pucuk-pucukannya gitu ya. Ini nanti supaya tunasnya banyak, ini cukup dipotong nanti. Nah, dipotong, ini juga dipotong ya. Jadi kalau bibitnya itu bagian pucuknya nanti dipotong. Usia kurang lebih 1,5 bulan, 2 bulan bisa dipotong. Nah, kalau yang rimbun seperti ini bisa dipastikan ini bibitnya besar sebesar jempol tangan begitu. Nah, ini kan rimbun-rimbun nih. Ini pasti bibitnya yang pangkal, yang besar begitu teman-teman ya. Nah, jadi bibitnya seperti ini dipotong jadi 2. Nah ya, dipotong jadi 2. Nanti yang paling bawah yang besar itu nanti sekali tumbuh pasti tunasnya banyak. Nah, yang pucuknya ini nih hanya tumbuh 1 tapi cepat tinggi, cepat hidup. Nah, itu bedanya di situ. Nah, ini usia tanam di 3 hari ya. Di usia tanam 3 hari langsung dapat air, dia langsung segar ya. Ini di malam hari kita syuting, di malam hari kita cek seperti apa pertumbuhannya. Ini kena hujan 1 kali, kena hujan 1 kali, dan inilah pangkalnya seperti ini. Pangkalnya belum tumbuh ya 3 hari. Kalaupun ada tunas sedikit-sedikit masih akan dia memecah tunas ya, tunasnya akan memecah. Tapi kalau yang pucuk seperti ini dia langsung hidup. Nah, seperti ini dia langsung hidup. Dia mudah sekali tumbuhnya, asal dia nyenggol tanah, ditancapkan, kena air, hidup. Jadi seperti itu. Inilah singkong Papua. Singkong Papua ini tidak memabukkan ya, tidak memabukkan, tapi disilase tidak bisa. Nah, jadi sengaja ini kita tanam rapat, tujuannya agar tumbuh, karena ini nanti akan dijadikan pembibitan. Jadi nanti kami pindah ini teman-teman ya. Ini di sini kalau udah rimbun nanti kita panen, kita pindah ke kebun. Jadi di rumah kita ini nanti ini hanya untuk pembibitan ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman membutuhkan bibitan, nanti kalau ini sudah jadi skala banyak, baru nanti akan kita kita bagi ya. Bagi nanti programnya seperti apa kita nggak tahu nanti. Yang penting ini kami masih dalam pengembangan teman-teman. Karena selama kami review, singkong Papua ini yang bikin cepat kenyang. Gitu, sama-sama satu ikat dengan singkong biasa, dengan singkong karet, singkong Papua lebih unggul. Tingkat kekenyangannya itu lebih tinggi. Nah, jadi memang ini cocok sekali untuk breeding ataupun pembesaran. Nah, cukup seperti ini, cukup ditancap saja. Tapi yang bagus adalah digali. Setelah digali dimasukkan bibitnya, lalu ditimbun ya, supaya tidak luka dalam kulitnya ya. Tapi kalau ditancap kan biasanya luka kulit, sulit tumbuh. Nah begitu, apapun itu jenisnya, baik singkong Papua atau singkong biasa. Begitu teman-teman. Kemudian keunggulan singkong Papua ini, dia tahan akan kemarau ya, tahan akan kemarau karena dia memiliki lendir seperti daun randu ya. Daun randu itu walaupun di musim kemarau dia tidak gampang mati karena dia memiliki lendir. Nah, lendir inilah yang biasanya menghidupi dirinya. Begitu teman-teman. Jadi ini cocok sekali ya. Ini sengaja di sini kita tanam rapat, nanti akan kita jadikan bibit. Nah, yang bagus berapa sih jaraknya? Yang bagus jarak singkong Papua itu adalah 2 meter persegi. Jadi jarak ke kanan 2 meter, jarak ke kiri 2 meter, jarak ke depan 2 meter, ke belakang 2 meter. Jadi 2 meter persegi. Apa maksudnya? Supaya nanti rantingnya ini tidak selalu berdempetan ya. Itu untuk apa? Untuk memperbanyak hasil panennya, intinya seperti itu. Jadi singkong Papua ini cocok sekali begitu. Dan yang paling cocok lagi singkong Papua ini teman-teman, keunggulannya dia tidak beracun, beda dengan singkong-singkong biasa pada umumnya. Singkong Papua tidak beracun, kemudian
kambing baru saja langsung doyan. Jadi tidak pernah menolak kambing kalau diberi makan ini. Begitu teman-teman. Kalau teman-teman ingin membutuhkan bibitnya, nanti 3 bulan yang akan datang kita akan panen ya. Ini nanti di sini usia kurang lebih di 1 bulan akan kita pindah. 1 bulan kita pindah. Pokoknya sudah ada rantingnya bisa dipindah akan kita pindah. Nah begitu teman-teman. Ini penampakan di malam hari pembibitan yang kita panen kemarin. Begitu teman-teman ya. Jadi kalian bisa mempraktekkan nanti kalau dapat bibitnya. Dan inilah kambing yang memakan daun singkong Papua atau telo Papua. Katanya ada yang menyebutnya ini daun gedi gitu. Ada informasi yang banyak yang komen itu katanya bisa untuk disayur atau digulai. Biasanya untuk lauk apa namanya, bubur, apa itu, bubur lah intinya di tempat wilayah tertentu gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.